Ya, benar. Kondisi existing sekarang, perempuan kabupaten secara umum seperti apa? Dari Ya. kuota keterwakilan 30%, itu kalau sekarang berada di angka 12%. Ya. Sangat jauh. Ya, jadi ini bisa disimpulkan kondisi existing saat ini, peran perempuan belum cukup di Kabupaten Gresik. Belum cukup juga. Pemerintah saya rasa kurang maksimal juga ya, kurang supporting. Benar. Di banyak kota dan kabupaten sudah pimpinan daerahnya sudah perempuan, bahkan di beberapa provinsi perempuan. Gubernur siap untuk tahun depan mengawali jadi calon. Partai perintah kan saya siap. Ya. Itu jawabannya kalau Ya. saya. Catatan untuk Pak Prabowo, ada yang sudah siap, tinggal nunggu partai aja. Apakah partai memerintahkan atau tidak? Mudah-mudahan Pak Prabowo memerintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang akan selalu menampilkan perbincangan menarik untuk Anda seputaran Kabupaten Gresik. Dan beberapa hal kemarin sudah kami tayangkan terkait dengan edisi Ramadan yang begitu banyak hal yang kita harapkan bisa memberi pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Dan hari ini tentunya dalam rangka menyambut Hari Kartini, kita perlu berbincang terkait dengan persoalan perempuan yang di Gresik. Dan menariknya hari ini saya hadirkan seorang YouTuber yang akan podcast dengan seorang YouTuber sekaligus anggota parlemen Kabupaten Gresik, anggota DPRD dari fraksi Gerindra. Beliau adalah ketua fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Gresik. Kita sapa saja Ibu Haja Nur Saidah SEMM. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Iya. YouTube-nya banter sekarang. Ya, ini sesama YouTuber ini dilarang saling mendahului. Ya, hari ini kita akan berbincang terkait dengan peran perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah daerah. Dan tentunya yang paling berkompeten untuk berbincang di sini adalah Ibu Nur Saidah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Gresik. Beliau parlemen perempuan yang ada di Kabupaten Gresik yang langka sebetulnya. Sekarang cuma 5 anggota. 6 anggota ya. Salah satunya Bu Nur Saidah. Dan beliau yang paling lantang menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat di dalam ranah kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik. Hari ini kita berbincang mengenai peran perempuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik. Baik, Bu Saidah. Bu Nur, ya, Bu Nur, iya. Ingat ya, channelnya Bunda Nur. Jangan keliru ini. Ini seorang YouTuber mengarahkan. Ini harus di link, dikasih linknya ini. Ya, Bu Nur, kondisi existing sekarang, perempuan kabupaten secara umum seperti apa? Oke, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya, para penggemar fansnya Pak Saihu. Namanya linknya apa Pak? Ngopi Disik. Assalamualaikum, semoga semuanya yang menyaksikan podcast saya dengan, kalau saya panggil Gus Saihu katanya. Di sini panggilnya apa? Cacu. Semoga obrolan malam ini membawa manfaat. Saya mungkin harus memperkenalkan diri dulu nih. Ya, silakan. Jadi kebetulan saya ini politisi yang sejak tahun 2009. Ya. Sama ya? Ya, saya 2014. Oh, 2009 berarti sekarang ini di periode keempat. Ya. Tentu sepanjang pemilu dari mulai pertama sampai keempat ya kita sedikit paham lah
tentang berbagai kendala-kendala yang ada di Kabupaten Gresik ini, khususnya terkait dengan keterwakilan perempuan dalam koridor di sini adalah partai politik yang berhasil masuk ke dunia legislatif atau parlemen. Kalau berbicara kondisi saat ini di Gresik, melihat keterwakilan perempuan itu kan naik turun ya, naik turun. Pernah kita ada di angka hampir 10 pernah. Turun menjadi 8 pernah. Kemudian sekarang menjadi 6. Artinya masih kurang dari harapan undang-undang. Artinya masih kurang dari kuota keterwakilan 30%. Itu kalau sekarang berada di angka 12%. Sangat jauh. Padahal ya sebetulnya berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk upaya dari parpol-parpol yang eksis di Gresik itu juga peluang sudah cukup terbuka. Peluang sudah cukup ada. Dan ternyata tidak semudah itu mencari seseorang yang bisa masuk ke dunia yang sekiranya itu masih kadang-kadang masih membawa pertanyaan bagi mereka, apa sih manfaatnya kan gitu ya. Jadi kalau kondisi sekarang tentunya saya tidak merekomendasikan untuk keberhasilan selama di Kabupaten Gresik masih kondisi seperti ini. Artinya pemerintah gagal untuk melakukan pembangunan kesetaraan gender. Sebetulnya kendala itu tidak ada. Pemerintah sudah menyediakan berbagai macam peraturan perundangan dari mulai di tingkat bawah ya, desa, kecamatan, semuanya diberikan peluang. Dimulai dari undang-undang desa, di mana keterwakilan dari BPD, juga ada keterwakilan perempuan. Sebetulnya peluang itu ada, tapi kendalanya dari perempuan itu sendiri. Jadi rasa tidak kepercayaan, kemudian minder ya, gitu ya, minder, merasa kurang mampu. Apakah saya bisa gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita sendiri yang menjadi penghalangnya. Bukan persoalan eksternal, tapi dari diri perempuan itu sendiri yang memang kurang. Laporan statistik mengatakan bahwa indeks pembangunan gender di Gresik di bawah Jawa Timur dan di bawah nasional. Bagaimana menanggapi ini? Saya rasa upaya pemerintah Kabupaten Gresik itu sudah bagus sebetulnya. Cuma apa ya istilahnya ya? Perempuan itu tidak mudah diberikan semacam pendidikan yang di luar dia standarnya, mungkin ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja biasa, itu dia hidupnya normatif aja. Jadi berpikir untuk out of the box itu tidak susah. Punya kesadaran. Susah iya, jadi tidak gampang. Kesadarannya mungkin ya kurang karena faktor pengetahuan, pendidikan, sosialisasi gitu. Padahal ya sebetulnya sudah maksimal sih upayanya. Ya, tergantung lagi kembali ke perempuannya itu sendiri. Kalau Bu Nur sendiri memahami gender seperti apa? Kalau saya, gender itu kan hanya persoalan antara laki-laki dan perempuan, kesempatannya sama. Dalam berbagai bidang. Hanya itu sebetulnya. Ada yang bilang gini, ini celetukan di warung-warung gitu. Kalau sampai mau minta kesetaraan gender, kenapa sih toiletnya masih dipisah? Kalau itu urusannya beda lagi. ini kan omongan di warung. Bagaimana menjelaskan ini pada masyarakat kita? Gender kan tidak harus merusak norma-norma toh. Gender itu hanya fungsi, peran, tugas. Artinya ada pemahaman yang semacam ini, bagaimana meluruskan pemahaman ini?
gender itu hanya fungsi dan tugas, Ya. hak yang sama, kesempatan yang sama, hanya itu. Bukan pada faktor-faktor yang menyangkut masalah pribadi antara perempuan dan laki-laki, kemudian bawa-bawa harus bersama-sama terus-menerus, kan tidak, Ya. hanya fungsi dan tugasnya aja kan. Ya. Ya, jadi ini bisa disimpulkan kondisi existing saat ini peran perempuan belum cukup di Kabupaten Gresik. Belum cukup juga. Pemerintah saya rasa kurang maksimal juga ya, kurang supporting juga. Apanya yang kurang ya? Jadi begini, misalnya ini kan kita membicarakan yang perempuan-perempuan yang ada di pengambil kebijakan ya. Ya. Kita bicara tentang kuota keterwakilan perempuan yang Ya. hanya 6. Ya. Kemudian yang ada di birokrasi pemerintahan. Ya. Sedikit sekali. Saya hitung cuma 8. 8. Ya. Semuanya masih dominan laki-laki. Laki-laki. Padahal sebetulnya kalau urusan kepintaran, kepandaian, kesempatan sebetulnya ya sama, cuma mungkin ya dirasa cukup itulah gitu. Ya. Jadi mungkin yang mampu mungkin 8 orang. Padahal kalau mau digali ya mampu Banyak. semua itu. Ya. Nah, gitu. Sayangnya berita terakhir justru yang kebawa kasus korupsi dari pimpinan perempuan. Itu urusan yang berbeda. Ya. Kasusional. Ya, itu kan persoalan teknis yang Ya. kemudian dikategorikan melanggar peraturan perundangan kan Ya. gitu. Lalu peluang apa Bu ya sebetulnya yang bisa diambil perannya oleh para aktivis perempuan termasuk jenengan? Peran apa? Ya, peluang apa yang bisa diambil perannya dari existing yang ada sekarang? Kalau kami sih sebagai orang yang duduk di parlemen tentu melakukan tugas-tugas fungsi, melakukan pembinaan pendidikan politik, pelatihan-pelatihan. Ada kaukus-kaukus perempuan, ada Sekolah perempuan. komunitas-komunitas, ada yang dari 6 orang DPR ini saya kira hampir rata-rata mereka berorganisasi di luar yang ada di parlemen. Ya. Jadi melakukan apa itu namanya pendidikan sosialisasi ke masyarakat melalui organisasi-organisasi perempuan, kayaknya sudah mengikuti program-program dari pemerintah daerah juga kayaknya sudah dilaksanakan. Program-program dari pemerintah daerah itu kan ada apa itu namanya, nama Karsa ya. Ya. Itu juga Bunda beberapa Puspa. itemnya kan ya itu kan banyak yang perempuan. Itu saya rasa kita juga terlibat di sana. Ya. Jadi pembinaan-pembinaan itu saya rasa sudah dilakukan. Apa yang kita mau laksanakan selain ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, kita melakukan apa itu namanya fungsi-fungsi kita di sana. Terus kemudian masuk ke dalam jajaran seluruh wilayah-wilayah yang bisa terjangkau oleh kita. Saya rasa itu selama ini yang kita lakukan. Ya, sebagai anggota legislatif, peluang yang mungkin bisa cukup menonjol mewarnai kebijakan pemerintah daerah seperti apa? Peluang yang menonjol sebagai peran perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah daerah. kita turut support terhadap beberapa regulasi-regulasi yang dilakukan pembahasannya. Kalau kita bicara di parlemen, beberapa peraturan perundangan itu berhasil kita bahas ya untuk kebijakan lokal di daerah, mengikuti aturan dari pemerintah pusat seperti misalnya Perda tentang yang baru yang paling urgent itu kan Perda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Ya. Di situ di beberapa pasal itu terkait masalah-masalah perempuan, kelonggaran-kelonggaran di sana itu ada. Dari pasal kalau tidak salah pasal 51 sampai ke bawah itu semuanya menyangkut masalah perempuan. Nah, itu juga ada beberapa perda yang lain, pengarusamaan gender, ada perlindungan perempuan dan anak. Terus kemudian ada lagi yang sekarang ini mungkin jadi PR kita bersama, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu kan yang belum kita lakukan karena undang-undang itu dipusatkan baru kemarin ke depan 22.
Ya. Nah itu kan semuanya menyangkut perempuan. Kita pasti nanti akan ini mengambil peran kita untuk mengusulkan agar itu dijadikan perda. Ya, Nah kayak setidaknya itu, sudah ada 3 iya. kebijakan yang menjadi inisiasi jenengan sendiri seperti apa? Itu nanti kita masukkan di pengusulan di tiap komisi kan, Ya. sebagai inisiatif DPRD. Nah itu Ya. kita nanti perempuan mensupport, menyampaikan di fraksinya masing-masing kalau bisa perda itu harus diusulkan. Ya. Atau mungkin di tahun ini atau tahun depan. Karena yang lagi marak sekarang kan itu kan juga kasus itu. Ya. Ada kekerasan enggak seksual. inisiasi yang secara pribadi jenengan canangkan seperti apa seharusnya perempuan? Sebagai pribadi diri Ya. sendiri. Ya. Kalau saya sih mensupport kemampuan perempuan itu dimulai dari pemberdayaan ekonomi dulu. Jadi rata-rata perempuan itu lemah karena ekonomi. Jadi mereka diberikan wawasan pengetahuan bagaimana memperkuat ekonomi dulu melalui UMKM. Kemudian nanti kita bekerja sama dengan pihak desa karena ada anggaran-anggaran yang melekat untuk pemberdayaan di sana. Dan itu memfungsikan perempuan itu dari tingkat yang paling bawah dulu. Diberikan pembekalan dari tingkat bawah dulu, dari desa. Sekarang itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di desa itu yang melibatkan perempuan. Ya. Nah itu kita fokus saja di sana dulu. Nanti kita jemput bola dengan program yang ada di pemerintah daerah. Jadi persoalan utama yang dihadapi perempuan Gresik saat ini kebergantungan ekonomi. Ya, kebanyakan perempuan itu lemah ya karena pertama mereka kurang berdaya dalam ekonomi. Ya. Jadi mereka harus kita berikan wawasan dulu bagaimana menciptakan ekonomi yang stabil. Kemudian baru kita masuk memberikan wawasan-wawasan yang lain kan gitu. Jadi mereka harus berdaya dulu secara ekonomi. Ya, sejauh ini masih cukup memprihatinkan keberdayaan ekonomi perempuan saat ini. Saya rasa UKM dimanapun di tingkat lokal, kabupaten maupun nasional, semua didominasi oleh perempuan. Dan UKM itu kan skala kecil ya, skala ekonomi yang paling bawah lah. Kalau kita melihat perusahaan, melihat peluang-peluangnya lebih banyak laki-laki. Kadang banyak perempuan pintar tapi dia tidak bekerja karena ngurus rumah tangga. Jadi peluang wanita untuk bekerja itu kan kecil. Dari 100 itu kan biasanya hanya separuhnya aja, 50-nya aja dia yang bekerja. Kalau laki-laki kan dari 100 mungkin 80-nya dia bekerja. Tapi kalau perempuan itu kecil. Jadi sehingga dia kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga biasa, lemah. Walaupun dia punya kemampuan lebih ya, kecerdasan, kepintaran waktu sekolah. Kadang-kadang dari setelah berumah tangga karena dia tidak punya penghasilan sendiri, tidak punya pendapatan. Nah, itu kadang-kadang ya tidak punya kreasi juga, hanya sekedar di rumah mengurus rumah tangga. Tapi kalau ini kita bicara tentang perempuan, laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memang ditakdir untuk menerima dan laki-laki sebagai penopang tulang punggung keluarga. Bukankah yang berkewajiban untuk mendapatkan nafkah itu kan laki-laki? Itu lalu sih, budaya yang lalu itu. Patriarki itu kan seolah-olah budaya melekat, padahal kan enggak aslinya. Padahal kan enggak aslinya. Jadi ketergantungan ekonomi perempuan itu menjadi besar kepada laki-laki. Itu ya karena dia memang tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan. Akhirnya kan dia istilahnya menjadi melemah gitu. Mau berkreasi tidak bisa. Makanya kita juga fokus pemberdayaan UKM itu. Kebetulan saya juga mungkin ya Gus Cu juga memegang beberapa komunitas UKM. Saya juga beberapa komunitas UKM juga saya masuk ke sana dan fokus juga. Rata-rata mereka butuh bimbingan. Gitu. Ya, sekian lama sebetulnya pemerintah sudah begitu banyak
melaksanakan program dan kegiatan terhadap UMKM, termasuk kepada perempuan-perempuan. Kenapa sih sampai dengan saat ini kita tidak melihat perubahan yang cukup signifikan terhadap pemberdayaan perempuan, yang pemberdayaan ekonomi yang didapat oleh para perempuan ini? Ya, kadang-kadang juga mereka itu sudah berupaya sih sebetulnya. Harapannya itu seperti stimulan ya. Ya, Stimulan itu istilahnya mereka itu kadang-kadang butuh itu untuk berdaya guna sendiri, untuk mandiri sendiri itu kadang ada yang berat. Maka butuh bantuan dari pihak pemerintah daerah. Seperti kemarin kan di beberapa tahun yang lalu, APBD yang lalu kan kita banyak memberikan bantuan permodalan. Itu kita butuh supporting dari pemerintah juga kadang-kadang. Tapi ketika saat ini ketika APBD banyak efisiensi, mengurangi anggaran-anggaran yang sifatnya hibah, itu terasa ternyata. ya kan baru yang sekarang Bu. Sangat terasa. Kalau kita di 3 APBD setback, ini loh ya. ya kalau kita setback Ya. sekian tahun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa sih rasanya tidak sepadan dengan yang Masih belum ada hasilnya? perubahan nih. Iya. Apa sistemnya yang salah? Jangan-jangan mentalitasnya yang salah. Sebetulnya Gresik ini kan daerah industri ya. Kalau kita berbicara di luar itu orang hidup di Gresik itu sepertinya dekat dengan daerah industri, otomatis membawa efek yang lain. UKM jadi lebih maju karena ada apa itu namanya keterlibatan industri besar yang butuh UKM kecil. Ternyata kan tidak juga. Iya. Ya tidak juga. Artinya pemerintah juga harus menjembatani ini. Bagaimana kemudian catering, setiap perusahaan itu tidak perlu jauh-jauh ambil dari luar kota atau tenaga kerjanya atau apa, diambilkan dari para UKM sendiri. Itu kalau mau digeneralisir ya. Setiap perusahaan butuh kegiatan mamin berapa, UKM ini yang nangani. Kemudian di sana ada di wilayah sana ada berapa perusahaan UKM sini yang itu sebetulnya ya bagian dari upaya sebetulnya kalau Ya. mau fokus. Ya. Tapi selama ini kan itu kan belum fokus, jadi tidak terorganisir. Ya. Jadi itu juga sebetulnya peluang itu yang belum kita lakukan di situ. Jadi, Ya, tapi rata-rata yang kita lihat tuh, mereka-mereka yang berhasil di dalam bidang usaha justru yang jarang mendapat bantuan. Mereka sangat fight, ya, sangat intens untuk melakukan upaya itu dan seringkali berhasil. iya, saya juga mendapati memang ada beberapa keberhasilan sih, cuma tidak mayoritas UKM itu berhasil. Beberapa yang memang apa itu namanya di luar rata-rata semangatnya, kemudian permodalannya ya rata-rata berhasil. Tapi kalau permodalan kecil ya saya rasa tengah jalan sudah mandek. Apalagi Tapi kan sudah sekian tahun, Bu. Itu sudah diupayakan pemerintah dan tidak cukup saya lihat upaya gairah yang pemerintah muncul. seperti apa juga sebetulnya. Ya termasuk itu memberikan stimulan Iya. permodalan dan lain Cuma sebagainya. kan Jangan-jangan mereka dapat modal tahu-tahu beli handphone. anggaran itu kan keterbatasan nih ya. Ya, Ya jadi kan ya gak mungkin kita bisa memenuhi semua kebutuhan UKM sekabupaten Gresik kan juga Iya. nggak mungkin. Mereka yang punya legalitas, punya SK kelompok, punya apa, bisa dihitung mungkin yang sudah dispotting oleh dinas koperasi, disperindak ya itu berapa UKM saja. ya, tapi ada yang Iya. mengatakan kalau cara-cara seperti ini tetap dilakukan pemerintah, tidak mungkin memberi efek keberhasilan yang cukup bagi UMKM. Ya termasuk juga itu tadi disampaikan ada mentalitas dari masyarakat itu sendiri ya juga harus kita bina. Jadi Ya. tidak hanya sifatnya menerima saja, tapi mereka juga harus mandiri. Tapi berjuang saya lihat tidak ada sendiri. kegiatan pemerintah kompetisi. terkait dengan mentalitas itu. Nah itulah yang nanti baru kita pikirkan bagaimana caranya. Saya rasa pelatihan-pelatihan itu sudah sering, Pak. Ya, pelatihan belum tentu mentalitas, beda Iya. sekali karena pengetahuan dan mentalitas itu beda. Ketika mereka Kurasi. tidak punya mentalitas entrepreneurship, Ya, ini yang jadi usaha yang masalah. baik juga kadang-kadang mereka ya mandek ya. Ya, Iya. Jadi itu yang mungkin harus kita lakukan pembinaan lah.
Banyak kok komunitas-komunitas itu yang sudah punya grup-grup sendiri yang sudah terkoordinir dengan baik. Kalau kita mau masuk ke sana ya tinggal dideteksi aja berapa komunitas yang ada, masuk di komunitas mana, kita berikan pembekalan yang sifatnya yang memang memberikan pemantapan seperti itu, penguatan mental-mental. Ya, beberapa di antaranya mengatakan, Pak, kalau soal bagaimana membuat produk kita sih bisa, Pak. Jualnya ini yang sulit. Dan Iya. sampai sekarang pemerintah belum bisa memberikan solusi terkait itu. Iya. Salah satunya kan kemarin sempat apa itu namanya bekerja sama dengan apa itu namanya Indomaret, Alfamart, tapi ternyata kendalanya kan juga sudah kita ketahui bersama, tidak mudah pembayarannya, harus mengikuti aturan-aturan yang ada di situ. Akhirnya peluang itu ada, tapi karena kesulitan terhadap apa itu namanya teknis-teknis sifatnya itu penjualannya tidak seperti yang dibayangkan, akhirnya mundur sendiri. Tapi sebetulnya peluang itu ada. Mungkin apa belum terbiasa ya, belum terbiasa. Karena saya itu pernah bekerja di toko, Pak. Saya kan pernah di Ramayana ya, 8 tahun. Memang semua sistem manajemen store itu ya seperti itu. Apalagi waralaba. Artinya pemerintah mengabaikan itu. Itu yang kemudian perlu disosialisasikan kepada para UKM-UKM itu. Bagaimana nanti. Ini materinya jadi ke UKM. Karena ada ngajak ngobrol ke UKM. Ya baik, kalau kita bergeser lagi ke perempuan, Bu, fokus perjuangan perempuan itu seperti apa sih sebetulnya? Yang pertama ya keterwakilan perempuan di parlemen terpenuhi. Pertama. Yang kedua terkait dengan perempuan-perempuan yang ada di pengambil kebijakan di jajaran birokrasi pemerintahan juga harusnya terpenuhi juga. Kalau di pengambil kebijakan, pengambil kebijakan. Terus kemudian birokrasi sih artinya tergantung dari kepala daerah. Ya. Kemudian yang ketiga itu organisasi-organisasi semua yang bersifat perempuan harus dimajukan semua, apapun itu. Yang perempuan loh ya. Kita berbicara perempuan. Sampai sekarang belum maju. Sampai sekarang saya kira banyak. Cuma outputnya itu yang mereka belum ketemu. Kadang hanya sekedar kumpul ngobrol bahas-bahas itu. Bahkan kemarin saya juga sempat mendengarkan itu yang dari para pengusaha-pengusaha perempuan yang digapensi itu ya ternyata ya banyak kendala kan, nggak semudah itu. Ternyata mereka nggak dapat pekerjaan, sementara mereka harus ngurus izin tetap tiap tahun, bayar pajak, bayar karyawan itu. Belum lagi di organisasi-organisasi UKM, karena dunianya apa itu namanya menjadi kecil, kita mau masuk ke sana juga sulit. Nah itu kan semua organisasi itu ada, cuma kesulitannya juga pasti ada. Dan itu harus dikuatkan, ya penguatan. Nanti itu yang harus penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan organisasi-organisasi komunitas-komunitas itu. Kemudian perjuangan yang terakhir yaitu kesadaran terhadap gender. Jadi perempuan jangan mau dijadikan kalah-kalahan, jangan dijadikan hanya tambal butuh saja gitu. Jadi gender dalam hal ini saya bicara perempuan juga harus sama majunya dengan laki-laki kan gitu. Sayangnya di bulan Januari 2025 tercatat 39 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dibanding tahun 2023 terjadi 440 kasus, di 2023 356 kasus. Ada penurunan 2024 dibanding 2023 dari 440 menjadi 356. Nah, tapi kan ini bukan sedikit. Iya, dari angka yang tinggi. Iya. Sejauh ini apa yang diupayakan teman-teman di parlemen untuk bisa paling tidak memberi perlindungan pada perempuan yang jadi korban kekerasan? Kalau kami sih bicaranya itu di peraturan perundangan. Apakah itu sudah ada? Kalau itu sudah ada berarti fungsi pengawasan kami yang mungkin harus kita tingkatkan. Yang kedua mungkin terkait dengan anggaran ya mungkin ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tadi perlindungan terhadap perempuan, terhadap kekerasan,
itu apakah memang sudah difasilitasi anggarannya? Jangan-jangan kita hanya bicara program kegiatan, tetapi anggarannya banyak dipangkas. Dan itu saya kemarin juga beberapa dinas yang berhubungan dengan perempuan itu juga mengalami efisiensi yang lumayan juga. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan saya yang ada di PPI, Fokus Politik Perempuan Indonesia. Kami kan yang perempuannya di parlemennya di partai politik kan juga ada kegiatan. Ya. Itu ternyata program kami banyak, kegiatan kami banyak, tapi anggarannya tidak mensupport ternyata. Jadi beberapa kegiatan kadang sifatnya gotong royong, iuran. Ya. Nah itu mungkin yang bisa terjadi. Jadi kalau nggak ada program kegiatan, harusnya ya memang anggarannya turut mensupport, mengikuti. Gitu. Tapi menurut Anda secara kebijakan sebetulnya legal formal sudah tercukupi sampai dengan saat ini? Sebetulnya sudah sih, cuma ya itu kita keterbatasannya aja. Keterbatasan terhadap anggaran itu. Kemampuan kita ya memang hanya segitu kan. Biasanya dinas-dinas itu kan dipaku-paku anggarannya. Biasanya kemarin tahun ini segini, cukup segini. Padahal mungkin ada kenaikan, ada penambahan kasus, ada kasus yang belum selesai. Tapi biasanya kan copy paste dari tahun-tahun kemarin gitu. Jadi ya, tapi kadang-kadang di tahun berjalan kan kita ada perubahan. Mudah-mudahan nanti kalau memang pemerintah daerah merasa harus wajib ini ditambah program kegiatannya dalam rangka kebutuhan itu, ya nanti kita akan bantulah. Kalau melihat banyaknya kasus, Bu Nur, apa kira-kira yang memicu munculnya sekian banyak kasus kekerasan terhadap perempuan? Dunia sekarang itu kan lain ya. Jadi era medsos sekarang itu juga salah satunya turut memicu itu. Perempuan menjadi salah satu objek sasaran dari dunia medsos yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan. Banyak kita temui ada berita-berita mau ketemuan sama calon suami, calon pacar itu cukup dari medsos saja. Kemudian banyak juga kasus pembunuhan, banyak juga kasus kekerasan pada perempuan, itu juga berawal dari itu. Jadi artinya support terhadap dunia kondisi sekarang ini terhadap medsos-medsos itu juga banyak pengaruhnya. Apa yang mesti dilakukan perempuan? Ya itu tadi. Kan tidak mungkin menutup diri dari medsos. Harus pinter-pinter kita memberikan pemahaman bahwa tidak semua apa yang kita ambil dari medsos itu positif. Ada nilai negatifnya juga. Makanya juga sosialisasi terhadap kondisi yang seperti sekarang ini itu juga sasarannya harusnya ya para perempuan-perempuan itu juga, selain anak-anak. Penting perempuan itu. Kadang-kadang dia yang baru pegang dunia medsos itu senengnya luar biasa. Oh ternyata bisa ya kenal sama ini lewat ini aja. Jadi kaget. Karena mereka baru, ini kan bumi-buminya medsos sekarang ini kan ada WA, ada TikTok, ada apa itu kan baru di tahun-tahun ini. Nah itu mungkin mengagetkan bagi mereka. Oh ternyata ada ini. Sekarang kan banyak kita temui itu perempuan. Dan saya lihat dari program dan kegiatan pemberdayaan perempuan tidak cukup mengantisipasi persoalan ini. Tidak ada tuh mereka punya program untuk bisa memberikan penyadaran pada perempuan terhadap bagaimana menggunakan medsos. Ya, itu mungkin di KBPPA ya? Ya. Salah satunya mungkin dinas lain yang bisa bekerja sama ya Kominfo. Ya. Ya, itu Kominfo. Tapi kan juga belum ada sampai sekarang saya lihat dari semua kegiatannya. Anda sebagai pejuang perempuan, kenapa tidak mengusulkan itu? Atau paling tidak Anda memberikan inisiasi untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini? Iya, kita akan lihat data kasustik dulu kan ya. Apa yang ada kasus sekarang ini dari penyebabnya dari apa gitu mungkin ya. Mungkin kalau beberapa tahun terakhir ini disebabkan karena dunia informasi dari medsos yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan itu menjadi kasus utama, tentu ini juga
harus menjadi perhatian kita, dan dalam pembahasan anggaran ini ke depan ini juga harus bisa kita perjuangkan agar ada anggaran seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan selain kita kegiatan-kegiatan di parlemen ini yang bertemu dengan masyarakat kita akan lakukan, tapi pemerintah daerah juga harus punya program yang sama, gitu. Melakukan pendidikan ke masyarakat itu sebetulnya tidak hanya khusus perempuan aja sih, seluruh lapisan masyarakat kalau urusan untuk itu loh ya, medsos. Karena sasarannya juga anak-anak gitu. Ya, kalau terkait anak ini yang sekarang lagi jadi persoalan kan bullying. Ya, bullying. Seperti apa kriminalitas sebetulnya? Juga, seksualitas juga. Ya. Apa yang sudah diinisiasi parlemen terkait dengan mengatasi persoalan yang semacam ini? Kita fungsinya pengawasan ya. Kita fungsinya kan pengawasan, sama-sama kan kita juga ngawasi. Jadi secara dasar hukum kita sudah punya perda-perda. Kalau yang kekerasan seksual itu mungkin kita belum punya perda, tapi kita punya undang-undang. Mungkin bisa didirect langsung karena sudah ada aturan yang menaungi itu. Kita sama-sama mengawasi saja. Kita juga turut mensupport kinerja pemerintah. Tapi kalau apa yang kita lakukan ya semaksimal semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Setelah itu kita kan juga harus mengevaluasi. Tapi mengevaluasi itu kan tidak bisa langsung kita, apakah kita lakukan hari ini, besok pagi atau 2 hari berikutnya bisa langsung berhasil, kan tidak. Jadi ada proses yang berjalan. Apakah sosialisasi kita ini berhasil, apakah terjun kita ke masyarakat itu berhasil. Nah itu kan. Jadi kita sama-sama dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, dengan apa yang menjadi lembaga di DPRD khususnya perempuan ini, dan juga anggota DPRD laki-laki itu juga merupakan sama tugasnya ya, itu harus bekerja bersama-sama. Tapi tidak semua anggota DPRD laki-laki punya pemahaman yang sama terkait dengan kesetaraan gender ini. Ya harusnya ya punya, mereka kan punya pengetahuan yang sama, punya kewajiban dan tugas yang sama, punya tusi yang sama, harusnya ya tahu semua. Anda yakin mereka tahu? Harusnya tahu aja, harusnya yakin tahu. Cuma kalau dilakukan atau tidak ya itu kan tergantung dari personal masing-masing. Kita ini kan different personal, enggak kemudian. Buktinya Gus Dur sendiri kan juga pemerhati perempuan. Ya, tapi di sisi lain ada anggota yang justru pada saat ada kasus kekerasan perempuan, ada anggota yang justru membela pelaku. Sampai menawarkan sejumlah dana pada korban. Nah ini kan artinya mindset mereka belum cukup bisa mewakili perempuan. Kalau itu saya bicaranya kasusistik ya. Iya, kasusistik. Tapi artinya pertanyaan saya kan apakah teman-teman di parlemen ini cukup punya pemahaman yang sama terhadap gender? Harusnya wajib. Semua harusnya semua tapi diwajibkan. Belum. Tapi untuk kita kembali lagi ke personal masing-masing. Apakah dia melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan sumpah janjinya, itu yang kemudian kita itu kan kalau tidak bisa melakukan itu ya melakukan kesalahan ya kita bilang oknum, kan begitu. Kita bilang oknum. Saya mendengar kasus itu dan saya juga tahu karena itu sebetulnya bukan secara umum tapi dia memandangnya secara pribadi. Persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan jabatannya. Kalau dengan jabatan pasti dia bisa jalan tegak lurus sesuai dengan fungsinya. Tapi kan dia ini melakukan tindakan itu atas nama personal pribadi dia. Sejauh ini apa yang jadi hambatan untuk perjuangan kesetaraan gender? Ya, yang pertama ya budaya patriarki itu masih melekat. Contohnya saja kelas kita pemilihan Pak RT. Pernah nggak kita mendengar ada RT itu perempuan? Ada tapi kan jarang. Ada banyak kan nggak mau. Dari tingkat bawah aja itu sudah seolah-olah budaya Pak RT itu hanya laki-laki. Dulu awal-awal pertama saya nyalon juga begitulah. Apa wedok-wedok kok nyalon DPR? Patriarki itu sangat melekat. Kita aja dulu duduk dalam satu forum.
Kita sama punya tugas fungsi yang sama, jadi anggota DPR yang sama. Kadang duduk kita dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Begitu kan? Ya. Yang laki-laki duduk di atas panggung, Ya. perempuan di bawah panggung. Ya. Kalau kita itu sama. Ya. Kalau Anda skor antara 0 sampai 10, pemahaman patriarki ini di separah apa? Di Indonesia mungkin itu sudah agak bagus ya dibandingkan dengan ada beberapa negara lain. Berarti Ternyata di bawah 5. Separuhnya lah. 5 berarti. Dari 100 mungkin 50. Iya, 50. Ya. Di negara lain itu malah katanya ada undang-undang yang melarang istri bekerja. Ya. Lebih dari 10 negara. Ya. Kalau pernah saya baca, lebih dari 10 negara yang undang-undangnya itu mengatur istri dilarang bekerja. Ya. Masih mending di Indonesia. Masih mending di Indonesia. Pemerintah paling tidak sudah memberikan kebebasan peluang di berbagai bidang. Tergantung aja sih perempuannya itu sendiri apakah dia siap masuk ke dunia sana. Kadang-kadang yang menjadi kendala kan knowledge dia, pendidikan dia, capable-nya dia, kompetennya dia itu kadang tidak punya perempuan itu. Mau maju sendiri itu ya dia nggak pede, nggak berani, nggak percaya diri. Ya. Ini dia nggak punya kemampuan itu. Ya. Kita tahu sendiri. Ada banyak perempuan. Ya. Tapi untuk berbicara di depan forum, menyatakan pendapat dengan sesuai dengan apa yang menjadi wawasannya, itu ya nggak semua orang bisa kan. Ya. Terus kemudian jangankan untuk menyampaikan pendapatnya, wawasannya, untuk menyampaikan lu saja dalam forum sudah, kan nggak semua orang sama kan. Ya. Artinya hambatan terbesar masih pada perempuan itu sendiri. Percaya diri, kemampuan, pendidikan, wawasan, kapabelnya dia, kemampuan dia untuk mengetahui persoalan itu, materi itu yang sebetulnya membuat dia menghambat dirinya sendiri. Mana bisa dia berbicara kalau dia tidak mengetahui apa materinya, apa yang mau disampaikan. Makanya kan harus diberikan ilmu dulu. Mau ngomong apa kalau dia tidak ada ilmunya? Kan begitu. Ya. Lalu apa yang akan dilakukan perempuan untuk menolong sesama dalam menghadapi hambatan dari diri sendiri? Itu kan memang proses. Seiring berjalannya waktu, apa yang kita upayakan tadi yang saya sampaikan di awal itu ya. Yang penting kita nggak stagnan, nggak berhenti, nggak putus asa. Kita tetap belajar terus menerus, bareng melakukan perbaikan-perbaikan, agar ya tidak tahu perubahan itu datangnya mau cepat mau lambat, tapi yang penting kita sudah berusaha. Tapi yakin ini on the track, dalam artian Anda bisa melihat nanti statistiknya akan naik? Yakin sih sejauh ini dari kalau tahun itu dilakukan ke tahun, secara fokus, insya Allah bisa ada perubahan. Justru anggota parlemen lebih banyak periode yang kemarin daripada periode yang sekarang. Artinya apa yang jenengan katakan kan tidak terbukti. Ada sisi lain kalau di pemilu sekarang ini, Pak. Ya. Saya berbicara dan ini umum di masyarakat, mungkin juga statement di beberapa tingkat nasional bahwa pemilu kali ini kan pemilu paling tidak paling brutal. Paling brutal, money politiknya juga luar biasa, sehingga meminggirkan orang-orang yang sebetulnya kapabel juga besar. Salah satunya itu. Masih tersisa 6, bagus kalau melihat kondisi yang kemarin itu. Untung tidak habis. Ya, saya berbicara sering di KPPI, ada tamu-tamu dari luar daerah saya sampaikan. Ya. Melihat kondisi seperti ini, untung aja nggak habis. Tapi Jawa Timur nomor 1, perwakilan perempuan nomor 1. Khusus di Gresik aja mungkin menurun ya. Tapi kalau rata-rata Jawa Timur terbagus se-Indonesia ya terwakilan perempuan di Jawa Timur ini sebetulnya. Ya, kalau ke depan lagi, kira-kira apa yang dibayangkan Bu Nur terkait dengan kondisi perempuan masa akan datang? Kita akan mencari kader-kader muda dulu. Jadi di masa dulu saya setuju ketika sekolah, kalau SMA kelas 3 itu kelas berapa ya? Itu sudah diberikan wawasan pendidikan politik. Ya. Karena mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu semuanya yang dia temui produk politik, berhubungan kekuasaan, kewenangan. Kita sudah mulai keluar jalan aja, kita melihat jalan lubang, pasti kan kita nyalakan. Ini pemerintah ya apa di Jarno yang jalan bolong.
Ini lampu merah mati. Mau beli gula, mau beli kopi, mau beli sabun, mahal. Itu berhubungan dengan produk-produk kekuasaan politik. Maka dia harus kita kenalkan dengan politik, dengan dunia kekuasaan, kewenangan, dunia pemerintahan harus lebih di awal. Harusnya begitu. Selama ini kan agak tabu masukkan pendidikan politik. Harusnya mulai dari SMA kelas 1 itu sudah ada pendidikan tentang itu. Ya, harapannya setelah apa yang kita lakukan semacam itu, ke depan itu gambarannya seperti apa sih? Iya, kita mulai kaderisasi. Ya, Sebagai orang parpor kalau ditanya, saya akan mencari kader-kader milenial, Gen Z muda untuk kita perkenalkan bagaimana kita harus mensupport supaya tidak wawasannya tidak nol Ya. terhadap dunia-dunia yang memang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan itu. Ya. Kemudian melakukan apa itu namanya, memaksimalkan organisasi-organisasi yang ada untuk kita berikan pengetahuan yang mungkin apa ya istilahnya bisa menambah wawasan gitu. Jadi nggak hanya stagnan. Kalau UKM nggak harus bergelut pada UKM saja. Di situ kita juga kenalkan kalau kamu nggak melakukan seperti ini, ada aturan seperti ini, bagaimana melakukan apa itu namanya naik kelas terhadap produk ini. Nah itu pendidikan yang lain juga harus kita lakukan. Tidak hanya bagaimana kalau ekspor ada perizinan ini, ngurus halal, ngurus PIRT tadi. Jadi wawasan kita itu kita lebih luaskan gitu. Sekolah juga kita masuk, ke organisasi perempuan juga kita bisa masuk. Kemudian kita juga bisa masuk ke terjun ke desa-desa misalnya. Jangan hanya ketika masa pemilu aja masuk ke komunitas pengajian, tahlilan, jamaah kita masuk. Tapi sebetulnya ya di masa-masa seperti ini jauh dari pemilu kita berikan pendidikan. Jadi enggak sepertinya hanya pada saat kita butuh aja. Dan enak pelan masuknya itu lebih fleksibel. Ya. Ilmu Sustainable. bisa masuk tanpa harus memaksakan sesuatu yang tiba-tiba. Ya, benar. Di banyak kota dan kabupaten sudah pimpinan daerahnya sudah perempuan, bahkan di beberapa provinsi perempuan. Bu Nur siap untuk tahun depan mengawali jadi calon. Ini pertanyaan memancing ini. Saya itu mungkin Gus Dur tahu sendiri di 2 periode kemarin saya kan sudah di pimpinan. Ada banyak hal yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang saya dapat. Memang perempuan itu sekarang lebih banyak menjadi alternatif. Persis dengan alasan apapun. Ya, persis seperti yang Saman katakan. Tidak punya kepercayaan diri. Kadang-kadang itu alternatif. Saya orang partai Gus Dur. Apapun yang diperintahkan partai sama ya saya patuh. Ya. Di periode kali ini saya dipercaya menjadi ketua fraksi ya saya patuh. Ya. Karena saya orang partai, saya punya atasan yang harus saya taati. Kalau sekarang saya atau mungkin ke depan saya mau diperintahkan untuk pindah ke wilayah Jawa Timur atau mau ke pusat, mau kemanapun kalau itu arahan partai ya saya siap melaksanakan. Ya, tapi kan punya peluang yang sama dengan laki-laki. Oh ya, kalau itu umum bukannya untuk saya kan, umum. Artinya selama perempuan itu mampu. Ya, artinya tidak ada salahnya kalau. Ya, kalau kita bicara gender jelas nggak ada salahnya. Perempuan laki-laki punya kesempatan yang sama. Ya. Partai Anda tidak cukup memberikan peluang yang sama? Untuk saat ini partai memerintahkan saya memegang fraksi, ya itu yang saya lakukan. Ya. Itu yang saya lakukan. Jangan mancing-mancing. Bukan, artinya bahwa apa yang dari tadi disampaikan bahwa perempuan tidak punya cukup keberanian, tidak punya cukup percaya diri, jangan-jangan sekarang merambah di Bu Nur.
partai perintahkan saya siap. Ya. Itu jawabannya kalau Ya. saya. Menegaskan siap. Catatan untuk Pak Prabowo, ada yang sudah siap, tinggal nunggu partai aja. Apakah partai memerintahkan atau tidak. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo memerintahkan. Apalagi kalau diperintah Pak Prabowo. Ya. Nggak berani saya kalau Ya. menolak. Nah, gitu. Luar biasa. Benar, sayang sekali perbincangan kita harus dibatasi waktu. Cukup panjang yang sudah kita lewati, lebih dari waktu yang diberikan oleh redaksi. Dan saya sangat berterima kasih kehadirannya di studio. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi tentang berbagai hal, utamanya tentang kebijakan pemerintah yang kemarin sempat minta untuk digeser topiknya. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kehadirannya di studio. Demikianlah tadi pemirsa perbincangan kita dengan Ibu Haja Nur Saidah SEMM, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Gresik. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.